Halo Kak semuanya, bagaimana nih kabarnya? Pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang P3K ya. Dan di sini kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu untuk berangkatan P3K pada waktu. Dan sepertinya di sini kita mendapatkan kabar yang kurang enak ya, karena sudah diumumkan yaitu kriteria dan daftar nama honorer yang tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi P3K pada waktu. Bahkan di beberapa daerah ini sudah banyak ya yang di PHK. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Apakah teman-teman nanti termasuk di dalamnya? Yuk kita cari tahu informasinya bersama ya. Oke, di sini informasi pertama kita kutip dulu dari Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 yang mana di sini mengatur tentang seleksi PTKK guru ya tahun 2024 baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Namun untuk yang di Kemenpan RB nomor 349 maupun juga 347 inilah juga sama untuk muatannya. Ya mana di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini adalah terdapat salah satu bagian yang mungkin awalnya membuat kita bergembira ya. Kita bergembira ini kalau misalkan kita lihat pada poin yang ke-31 ya, yaitu jika pelamar ikut seluruh tahapan seleksi namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau formasi habis, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai tetap dengan perjanjian kerja pada waktu atau diangkat menjadi P3K pada waktu. Namun di sini tidak seluruhnya ya, termasuk lulusan PPG, guru swasta, dan lain sebagainya yang tidak terdapat di database BKN. Karena untuk aturan yang mengatur tentang P3K pada waktu, itu sudah diberikan secara tersendiri ya. Ya, mana untuk aturan pengangkatan P3K pada waktu itu adalah dipertegas, yaitu di sini pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ya, mana di sini pada intinya itulah hanya tenaga honorer yang terdaftar di data PKN ini yang nanti akan diangkat menjadi P3K pada waktu untuk menduduki jabatan-jabatan di sini ada A sampai G ini ya. Kemudian informasi kedua ini adalah yang langsung kita kutip dari Kepala BKD ya, atau BKPSDM, yaitu dijelaskan yaitu terdapat 3 kategori honorer tertutup peluang jadi P3K pada waktu dan di sini sudah ada yang kena PHK. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, yaitu para honorer di database PKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 akan diangkat menjadi P3K pada waktu ya. Inilah untuk honorer yang terdata di database PKN. Nah, Kepan PRB nomor 16 tahun 2005 ini mengatur kriteria pegawai non ASN atau honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi P3K pada waktu. Ya benar kriterianya itulah honorer dan SPKM yang telah ikut seleksi CPNS tapi nggak lulus atau honorer di atas PKM yang telah ikut seluruh tahapan seleksi P3K 2024. Namun di sini tidak kebagian formasi atau tidak dapat mengisi kebutuhan ya. Nah, kemudian pengadaan P3K pada waktu itu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan, di antara lain adalah yang pertama guru dan tenaga kependidikan. Kemudian teknis operasional, kemudian adalah penata layanan operasional. Kemudian Kepala PKN menghimbau kepada para pegawai non ASN yang telah terdata di pangkalan data atau data PKN untuk tetap tenang ya. Dan fokus mengikuti segala tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini kata Sudan Arif, Kepala PKN. Kemudian pemerintah melalui berbagai kebijakan ini telah memfokuskan agar tenaga non ASN yang sudah terdata ini menjadi para waktu ya. Kemudian di sini ada 3 jenis honorer, yaitu 3 jenis honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada waktu. Dan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kepmen PRB nomor 16 tahun 2025, di sini adalah Kabit Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu ya. Niko Hafri menyebutkan 3 kategori honorer yang tidak punya peluang untuk diangkat menjadi P3K pada waktu. Lantaran tidak punya peluang menjadi P3K pada waktu, maka honorer dimaksud itu dirumahkan alias terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Seperti yang ada di lingkup Pemkab Mukomuko, sebanyak 902 honorer ini telah dirumahkan ya. Niko mengatakan berdasarkan petunjuk dari Pan RB, yaitu Kemenpan RB nomor 16 tahun 2005 tentang P3K pada waktu,
Ada beberapa kategori honorer yang dirumahkan, yaitu yang pertama, honorer di atas PKN tetapi tidak mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN Formasi 2024. Nah, bagi teman-teman yang honorer dan PKN sebenarnya terdata tapi nggak ikut seleksi, itu di sini adalah tidak bisa diangkat pada waktu ya. Karena syarat untuk diangkat pada waktu itu adalah teman-teman honorer di atas PKN dan juga harus ikut seluruh tahapan seleksi, baik itu CPNS maupun juga P3K. Yang kedua, honorer yang tidak masuk database PKN. Kemudian yang bersangkutan mengikuti seleksi CASN tapi tidak lulus atau tidak mengikuti sama sekali. Nah, jadi untuk honorer yang tidak terdapat di database PKN, ini adalah tidak bisa diangkat pada waktu meskipun mereka itu ikut seleksi tapi tidak lulus maupun juga tidak ikut sama sekali. Dan kemudian untuk yang ketiga, honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K bab 2 Formasi 2024 termasuk dalam kategori yang tidak dapat diangkat menjadi P3K pada waktu ya. Dan mereka ini masuk gerbong honorer yang dirumahkan. Ini kalau misalkan di Muko-Muko ini dirumahkan, kalau misalkan di tempat kalian ini kira-kira wacananya seperti apa, coba komen ya. Nah ini. Jadi yang pertama ini adalah data PKN tapi nggak ikut seleksi. Kemudian yang kedua, honorer yang tidak terdapat di data PKN, baik itu yang ikut seleksi nggak lulus maupun juga yang tidak ikut sama sekali. Yang ketiga, honorer yang tidak ikut seleksi P3K bab 2 termasuk kategori yang tidak diangkat menjadi P3K pada waktu ya. Nah itu. Jadi dari data sekitar 902 tenaga honorer yang dirumahkan karena nggak mendapat prioritas diangkat ya menjadi P3K. Ini adalah dari Bapak Niko. Lantas yang diangkat menjadi P3K pada waktu itu kira-kira yang seperti apa? Nah di sini kalau misalkan kita lihat itu kan berarti yang data PKN itu adalah mereka yang memiliki kode R2 maupun juga R3 itu yang diangkat ya. Misalkan seperti ini, di sini ada formasinya itu ada 2 ya. Formasinya ada 2, sedangkan di sini pelamarnya ada banyak ya. Nah pelamar ada banyak. Nah, di sini informasi ada 2, otomatis yang lulus kan peserta yang peringkat terbaik ya, yaitu ini 653 dan juga 648, ini yang lulus formasinya 2 diisi oleh orang 2 ini. Sedangkan di sini R3, ini adalah R3 dan seterusnya. Maka ketika teman-teman di sini ada kode R3, ini adalah yang lulus, yang di sini nanti akan diangkat menjadi P3K pada waktu. Nah itu. Jadi hanya R2, R3 yang diangkat pada waktu yang ikut seleksi dan namanya tertera pada daftar nama pada pengumuman hasil seleksi. Nah, ini teman, jadi teman bisa mengecek ya. Nah kemudian yang enggak diangkat pada waktu tadi sudah kita sebutkan di depan ya. Terdapat 3 kategori, contohnya seperti apa? Contoh yang tidak bisa diangkat pada waktu adalah seperti ini contohnya ya. Inilah peserta seleksi P3K tahap 2 misalkan dari P3K guru ya. Misalkan di sini formasinya ada 2, nah formasi ada 2, kemudian yang mengisi formasi adalah peserta nomor urut 1 dan 2. R4 garis miring L, R4 garis miring L. Nah ini adalah diangkat P3K penuh waktu. Nah sedangkan di sini R4 dan juga R5 yang tidak lulus atau tidak ada L-nya, apakah diangkat pada waktu? Tentu saja tidak ya. Berdasarkan dari Keppan RP itu nggak bisa diangkat pada waktu dan juga dari BKPSD 4 dia juga menyatakan hal yang sama. Nah semoga saja kita semua bisa diangkat ya menjadi P3K di tahun ini. Demikian teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.